Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Tenggarong tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Nurbunga Dwi Cantika. Pada hari ini kita akan mendengarkan materi mengenai cara belajar efektif oleh Ibu Linda Septiana SPD selaku guru bimbingan konseling SMK Negeri 1 Tenggarong. Kepada Ibu Linda SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Bunga. Ibu turut berbangga ya. Jadi Bunga ini adalah salah satu alumni yang membawa nama harum SMK sampai ke juara 1 Putri Muslimah di Samarinda tahun 2020, dan itu benar-benar sangat membanggakan banget. Saya merasa terhormat hari ini. Ya, pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan sedikit sharing tentang belajar efektif. Tapi sebelum nanti saya akan bahas, saya perlu review sedikit nih. Tips yang akan Ibu bagikan ini nanti sudah berdasarkan penelitian. Jadi kita sebagai manusia itu berpotensi untuk menghafal informasi nggak sedikit. Jumlahnya ada 2,5 petabyte, dan itu setara dengan 30 juta jam memutar video di YouTube. Tetapi kapasitas otak itu jika kita tidak maksimalkan secara maksimal, yang tidak akan optimal. Begitupun juga dengan belajar begitu. Agar hasilnya maksimal harus kita maksimalkan. Nah, Ibu akan membagi 10 tips yang 10 tips ini sudah terbukti begitu. Apa saja? Langsung saja kita simak ya. Jadi yang pertama, mungkin di antara anak-anak yang sudah kemarin belajar selama 9 tahun ya, dari TK sampai SMP mungkin belum menerapkan ini. Mudah-mudahan nanti di bangku SMA sudah mulai berubah, jadi bisa menerapkan metode ini. Jadi yang pertama, lakukan pengulangan secara berkala. Jadi kalau belajar itu nggak dalam satu waktu, yang selama ini kita sebut dengan SKS ya, sistem sebut semalam gitu. Jadi kalau mau ulangan aja kita belajarnya, padahal sebenarnya otak itu akan lebih optimal cara kerjanya kalau kita ulang-ulang terus secara berterusan. Saya ambil contoh begini. Kalau misalnya kita membandingkan begitu kejadian kita sehari-hari, misalnya ya, informasi yang update mengenai media sosial, Instagram atau sesuatu yang viral, itu kan akan melekat di otak jauh lebih lama dibandingkan dengan materi pelajaran yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita lebih sering membahasnya. Jadi membahasnya nggak cuma dengan teman, dengan keluarga, di televisi, di media sosial, itu yang dibahas terus. Jadi secara berulang-ulang otak kita itu akan diingatkan dengan informasi tersebut. Begitu juga dengan belajar gitu. Kalau kita melakukan berulang-ulang, maka otak itu akan mudah untuk diberikan rangsangan informasi tersebut. Jadi yang harus diingat pertama kali, nggak boleh tuh belajar sistem sebut kemalang. Jadi akan lebih efektif kalau belajar itu nyicil sedikit-sedikit tetapi sering. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, temukan gaya belajarmu sendiri. Karena setiap orang itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada 3 tipe belajar ya, auditorial, visual, dan kinestetik. Kamu harus mengeksplor diri kamu sendiri. Kita nggak bisa belajar itu terpaku di depan meja belajar dari pagi sampai siang. Yang ada malah otakmu panas keram begitu kan, dan kamu nggak dapat apa-apa. Jadi yang harus kamu gali terlebih dahulu adalah gaya belajarmu. Dari 3 tipe tersebut, kamu tipe yang mana? Apakah visual? Kamu lebih nyaman belajar itu dengan membaca, kemudian melihat gambar, itu berarti kamu masuk ke tipe visual. Atau kamu tipe orang yang kalau belajar itu harus mendengar gitu. Misalnya, Bu, saya kok susah ya belajar mandiri. Saya terbiasa belajar di kelas. Saya dapat informasi dari guru saya begitu. Berarti bisa jadi kamu masuk di tipe auditori. Kemudian yang ketiga, tipe kinestetik ini agak unik. Jadi tipe kinestetik ini adalah orang yang nggak bisa diam begitu. Jadi dia itu harus move terus. Jadi kalau belajarnya sambil berjalan, kalau menurut kamu itu efektif ya lakukan gitu. Jadi nggak ada patokan khusus kalau kamu belajar itu harus duduk di depan meja belajarmu, enggak. Justru kamu harus belajar sesuai dengan nyamannya kamu tuh, apakah sambil dengerin musik, apakah dengan membaca, atau dengan melakukan pergerakan-pergerakan kecil. Jadi intinya kamu harus temukan dulu nih, karena setiap pribadi itu unik dan setiap pribadi itu punya
kecenderungan yang berbeda-beda gitu. Mungkin saya dengan Bunga juga berbeda. Kalau saya tipenya itu auditory gitu, jadi mungkin beda juga berbeda gitu. Kemudian setelah kita tahu nih tipe kita akan tahu mengantisipasinya gitu. Oh ternyata saya tipenya auditory. Nah di masa daring ini kan lebih banyak online tuh Bu, terus bagaimana gitu, sementara guru itu kan lebih banyak ngasih materinya di GCR begitu. Tentunya sekarang ini banyak sekali media belajar, nggak cuma dari guru gitu. Akan jauh tertinggal sekali kamu kalau hanya mengandalkan ilmu dari guru saja. Sekarang kamu belajar tuh bisa dari mana saja. Kamu bisa searching dari YouTube, kamu bisa dari aplikasi pembelajaran dari manapun. Jadi apapun tipe kamu sekarang sudah diberi kemudahan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nih kuncinya, kalau kamu belajar harus fokus, nggak boleh melenceng kemana-mana. Kenapa harus fokus? Karena kita harus sudah niat dulu, karena niat meluangkan waktu untuk belajar. Kalau pikiran kita kemana-mana, konsentrasi kita kemana, maupun 2 jam, itu kita nggak akan dapat apa-apa. Jadi kita benar-benar fokus, niatkan bahwa saya mau belajar gitu. Kamu mau belajar, niatnya belajar apa di kurun waktu tersebut begitu. Dan ketika fokus itu, hindarkan kamu dari hal-hal yang mengganggu. Misal nih ya, misal kamu lagi belajar, yang materinya itu ada di GCR. Jadi untuk memfokuskan kamu terhadap belajar kamu harus men-silentkan tuh mulai dari media sosial, kemudian akun YouTube itu ditutup terlebih dahulu. Jadi kamu benar-benar fokus gitu, fokus dengan GCR-mu gitu. Yang kamu buka mungkin browsing saja gitu. Tapi kalau kamu nggak disiplin, misalnya kamu belajar tapi ya sambil main media sosial, ya nggak akan dapat meskipun berjam-jam gitu. Waktu 6 jam yang seharusnya kalau kamu fokus 2 jam selesai, 6 jam 7 jam nggak selesai. Itu yang sering kita lakukan kalau kita ngerjakan tugas dikejar deadline. Dan itu pun kita masih belum sadar gitu, kita masih nyambi-nyambi begitu, masih belum fokus. Oke, yang berikutnya, yang keempat nih, mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar yang viralkan itu Jerome Pauline ya, teknik ini. Padahal teknik ini sudah ada dari tahun 1080. Jadi teknik ini ditemukan oleh seorang mahasiswa di zamannya itu, Ferdinand Cirillo namanya. Dia menerapkan teknik Pomodoro. Jadi apa itu teknik Pomodoro? Jadi teknik pembelajar Pomodoro ini adalah teknik yang memfokuskan belajar tidak di satu waktu tanpa ada jeda istirahat. Jadi dia benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dengan hasil yang optimal gitu. Jadi ketika kamu belajar pakai teknik ini, jangan lupa kamu siapkan stopwatch. Jadi kamu siapkan di HP begitu ya. Jadi kamu pasang alarm 20 menit pertama, silahkan kamu pelajari apa yang kamu pelajari. Setelah 25 menit alarm itu berbunyi, kamu harus langsung stop. Istirahat terlebih dahulu 5 menit. Begitu juga siklus kedua. Kamu belajar 25 menit, kemudian di 5 menit berikutnya kamu istirahat. Begitu juga untuk yang ketiga kalinya, kamu belajar lagi start 25 menit, begitu alarm terdengar lagi kamu istirahat 5 menit. Dan kamu harus disiplin itu. Dan baru di siklus keempat, 25 menit kamu beri istirahat jeda itu selama 30 menit. Dan itu berdasarkan hasil riset itu sudah banyak membuktikan bahwa metode ini sangat luar biasa gitu. Dan kamu bisa mencobanya. Tapi harus disiplin ya, harus pasang stopwatch gitu. Kamu juga harus fokus gitu, bener-bener fokus gitu. Jangan sambil main media sosial dan lain sebagainya, nggak akan berhasil gitu. Dan Pomodoro ini ada yang membumkan itu justru malah dari Jepang ya, penemunya Kumon. Dia menerapkan metode ini untuk ngajari anaknya yang masih duduk di sekolah dasar, dan itu sangat-sangat berhasil. Karena kebetulan saya juga punya anak yang di level sekolah dasar, daya konsentrasi mereka itu sangat sebentar gitu. Jadi nggak bisa kalau belajar full dalam waktu 1 jam, itu malah nggak akan dapat apa-apa. Jadi otak itu harus di-refresh terlebih dahulu, baru ketika sudah siap, baru bisa dimulai lagi pembelajarannya. Oke, kita akan lanjut ke tips yang kelima. Nah, untuk tips yang kelima ini, silahkan kamu selesaikan hal yang jauh lebih sulit terlebih dahulu. Karena hal-hal yang sulit itu akan membebani pikiran kamu. Jadi misalnya gini,
minggu ini kamu dapat tugas berat gitu, menurut kamu berat, entah itu mata pelajaran ataupun kuliah begitu ya, yang memang itu sangat berat sekali dan itu benar-benar sangat membebani pikiran. Jadi selesaikan terlebih dahulu, karena kalau kamu belum menyelesaikan itu, apa yang akan terjadi? Gelisah, nggak tenang, jadi beban begitu ya. Jadi untuk tugas ataupun pembelajaran yang susah itu silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Ketika sudah selesai maka beban kamu pun akan berkurang gitu, dan semangat belajarmu itu akan kembali merefresh lagi karena bebannya sudah berkurang. Oke, kemudian tips yang berikutnya, tips ke-6 nih, kita terkadang menyepelekan dua hal ini ya, olahraga dan bersosialisasi. Ketika kita berolahraga dan bersosialisasi dengan banyak orang, maka akan keluar hormon kesenangan kita. Mungkin buat saya pribadi begitu ya, kalau saya habis olahraga itu ya bawaannya seneng gitu. Nah, kenapa kita harus menyisihkan satu hari dalam waktu kita untuk berolahraga dan bersosialisasi, biar kita merefresh gitu. Kalau kita seneng ya, kalau mood kita bagus, mau belajar apa aja itu bakalan nyantel. Tapi kalau mood kita udah nggak bagus begitu ya, ya kita mau belajar sekarung pun juga nggak akan dapat apa-apa begitu. Jadi untuk booster mood itu silahkan berolahraga dan bersosialisasi, tapi harus komit juga ya, bersosialisasinya harus ada waktunya juga, itu jangan kebablasan. Kemudian yang berikutnya, lingkungan belajar. Silahkan belajar di lingkungan yang kayak visual, kayak begini nih, outdoor. Ini kan kayak visualnya ya, ada pemandangan yang bisa kita melihat sampai ke titik yang jauh gitu, dan pandangan kita pun juga enggak, kalau lama kita di depan laptop, ada di depan meja belajar aja kan pedes gitu matanya ya, dan itu cenderung bawa kita jadi pusing gitu. Jadi tempat-tempat yang seperti ini itu tempat yang sangat ideal buat kita untuk belajar gitu. Dan kita mau sambil baring kah, sambil dengerin musik ya, nyamannya kamu tuh seperti apa gitu, itu akan jauh lebih maksimal daripada kamu mengurung diri di dalam kamar 2 jam dan kamu tuh bukan tipe orang yang tekun bisa membaca sekian halaman, bisa kamu serap begitu, itu malah justru nggak akan efektif gitu. Jadi lingkungan yang kayak visual itu juga akan sangat membantu keefektifan kamu dalam belajar. Oke, kita akan lanjut di 8. Nah, di poin 8, belajar itu harus menyenangkan. Jadi belajar menyenangkan itu nggak cuma di TK ya, sampai nanti kita dewasa di bangku kuliah. Jadi belajar itu harus dibikin suasana yang menyenangkan. Tetapi yang harus diingat adalah tetap harus serius. Jadi belajar itu nggak kaku begitu ya, dalam kebiusuan di dalam kamar begitu ya. Nggak boleh ada berisik, mungkin ada tipe tertentu mungkin iya gitu, tapi nggak ada salahnya kamu belajar dengan cara yang menyenangkan, sambil dengerin musik tadi ya, sambil jalan loh Bu, saya kalau menghafal tuh lebih gampang kalau saya sambil, ya is okay gitu, karena itu akan menjadi stimulan belajar yang menyenangkan di otak bawah sadar kamu, dan itu jauh lebih efektif tentunya. Kemudian lanjut ke tips berikutnya nih. Ini bagi yang praktek ya, praktek misalnya kita mau pidato atau kita mau presentasi begitu ya. Ini berlaku, silahkan memakai teknik 30% membaca, 70%-nya itu mengulang. Jadi misalnya kamu mau tampil lomba pidato, nih Bunga nih yang jauh lebih pengalamannya, dia terbukti menang juara 1. Jadi 20 menitnya kita pakai untuk membaca materi gitu yang akan kita tampilkan. Selebihnya 70 menit itu kurang lebih sekitar 40 menitnya itu kita pakai untuk mempraktekkan. Kita memprakteknya di mana Bu? Di depan kaca juga nggak apa-apa gitu. Terus malu Bu, lah kan di kamar kamu bisa cari tempat yang menurut kamu nyaman gitu. Kalau kamu malu dilihat orang, kamu bisa mencari tempat yang buat kamu nyaman dan gak dilihat orang gitu, dan itu sangat-sangat efektif ya. Kemudian yang terakhir nih ya, yang terakhir, jangan memaksakan diri. Ini kunci poinnya dalam belajar, gak boleh memaksakan diri. Jadi saya harus belajar mati-matian dengan target sekian, yang ada juga kamu malah gak dapat apa-apa. Jadi ketika kamu mood sedang belajar, manfaatkan itu, optimalkan itu, nggak peduli waktu.
Bu, saya moodnya belajar jam 12 malam, pakai waktu itu. Bu, saya mood belajarnya itu jam 7 pagi, pakai itu. Maka itu akan optimal daripada kamu menyediakan waktu khusus, misalnya saya harus belajar jam 10 pagi padahal lagi nggak mood, malah nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi itu 10 tips yang bisa Ibu berikan kepada siswa baru, mudah-mudahan bisa dicoba nanti ketika sudah menjadi siswa SMK 1 Tenggarong. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau panjang sekali penjelasannya dan tipsnya itu ada 10 gitu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bunga lagi. Terima kasih Ibu Linda Septiana SPD selaku pemateri pada hari ini cara belajar efektif yang ia paparkan tips-tips untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Tenggarong. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.